ajak untuk mengasah keterampilan seni pada proyek, pada kegiatan bermain peran, di mana mereka bisa mungkin memerankan sebagai seorang profesi polisi misalnya, atau sebagai penjual. Nah, biasanya anak-anak suka bermain profesi seperti itu kan. Nah, itulah kenapa kurikulum merdeka ini tercipta, karena mereka melihat dari lingkungan PAUD. Ya, mereka belajar tentang bagaimana kehidupan bersosial itu sebenarnya, yang sebenarnya. Nah, jadi belajarnya itu dengan bermain peran, dengan membuat proyek seperti itu. Yang pertama ini ada Al-Islam, Muhammadiyah, dan Keisyahan. 5 aspek dalam kurikulum merdeka ini juga nantinya akan dimasukkan di nilai akhir siswa, nilai anak di raport ya. Jadi setiap hari itu ada pembelajaran 5 ini, setiap tema, setiap minggu. Jadi yang terbaik anak yang mempunyai segi pembelajaran terbaik itu akan difoto oleh bunda guru, kemudian dimasukkan di dalam nilai rapor pembelajaran terbaik anak. Bisa, ini yang pertama, dia telah menghafal rukun Islam misalnya. Nah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa aja isinya? Kemudian membaca doa harian, sudah bisa sampai mana dia membaca doa harian? Ada berapa doa yang dia hafal? Ada berapa hadis yang dia hafal? Ada berapa surah yang dia hafal? Dan itu dimasukkan nanti ke dalam nilai rapor. Pembelajaran Muhammadiyah dan Aisyah ini tentang sejarah Muhammadiyah, sejarah Aisyah yang ditransformasikan mungkin dalam lagu-lagu anak-anak, syair-syair, lagu orton Muhammadiyah, nah yang bisa dihafal oleh anak-anak. Maka pembelajarannya diberikan ke sana. Kalau sejarah kan mungkin terlalu rumit maka sejarahnya dimasukkan dalam lagu, dimasukkan dalam syair-syair, dan itu mereka hafal. Lanjut, pembelajaran agama dan budi pekerti. Ini kalau agama dan budi pekerti ini lebih ke adab mereka. Adab mereka ketika beribadah, adab mereka ketika berdoa. Apakah mereka angkat tangan? Apakah dengan khusyuk doanya? Adab ketika beribadah, adab ketika mereka dalam praktek sholat berjamaah, adab bersama bunda guru, adab bersama teman-teman, adab dengan lingkungan, apakah bisa membuang sampah kembali ke tempatnya, adab di kelas, apakah ada yang bertengkar dengan temannya. Nah, ini pembelajaran adab tentunya dikaitkan dengan pendidikan karakter tadi ya, karena ini sangat penting untuk optimalisasi pembelajaran. Nah, akhlaknya, sopan santunnya terhadap teman, apakah dia bisa memaafkan teman, apakah dia bisa bersosialisasi dengan teman, menjalankan mainankah? Kalau ada teman yang menangis, diapain, dipelukkan temannya. Nah, ini juga diajarkan kepada anak-anak agar mereka mempunyai sifat empati, sifat simpati pada lingkungan sekitar, pada orang-orang yang mungkin bisa nanti dibawa ke dalam lingkungan keluarga. Seperti itu. Yang ketiga, ini jati diri, di mana anak-anak mengenal kebutuhan dirinya sendiri. Mampukah dia bertanggung jawab dengan dirinya? Mampukah dia mandiri? Mampukah dia mengelola emosinya? Apabila masih ada anak yang tantrum, bagaimana nih bunda gurunya mengajarkan dia bisa mengelola emosi supaya tidak menyakiti dirinya sendiri terutama maupun sekitarnya. Nah, biasa mungkin kalau masih pertama sekolah itu banyak dibantu oleh bundanya nanti, melepas sepatu, memakaikan sepatu, ambilkan buku, mungkin masih dibantu oleh bunda. Tapi seiring berjalannya waktu mereka akan mandiri, mereka akan bisa sendiri karena sesuai usianya juga kan mereka belajar tentang
kebutuhan dirinya. Mereka mengenali tentang kemandiriannya, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua itu di samping mengenali kebutuhan diri adalah kemampuan fisik motorik. Fisik motorik ini ada motorik halus, ada motorik kasar. Sebelum dia memegang pensil, bisakah dia menyerap pasir ke sana, menuangkan air kah? Bisakah dia meronceng? Bagaimana kelenturan jari tangannya? Nah, itu dilihat nanti pada pembelajaran jati diri. Bermain mereka. Bisakah dia melompat? Beranikah dia memegang lumpur misalnya? Nah, itu untuk mengembangkan aspek motoriknya. Dimana dia nanti bisa berguna dalam pembelajaran menulis. Kalau postur tubuh itu koordinasi otot misalnya. Dia bisa melompat, bisa berdiri tegak, bisa menendang. Kalau postur tubuhnya bagus, maka itu bisa mengatasi pada gerakan sholat. Gerakan sholat perlu banyak gerakan kan, ruku, sujud, tidak. Bagi anak-anak itu bukan gerakan yang mudah. Ya, mungkin ada beberapa yang masih belum bisa tahiyat. Maka latihannya adalah di basic motoriknya. Yang keempat, kemampuan STEAM. STEAM ini kepanjangan link. Kalau STEAM itu dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia, literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Biasanya ini kami ikut pada pembelajaran prakarya, membuat prakarya, dimana mereka bisa menghitung jumlah alat media belajarnya. Bisa prakaryanya pakai cotton bud gitu kan, dicolok ke styrofoam, itu kan yang pertama nanti. Selain seninya bisa aspek matematikanya begitu. Ada literasi. Literasi ini bukan cuma tentang membaca, bukan cuma tentang dia bisa menulis, tapi ketika dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa bercerita kepada bunda-bundanya, bisa bisa memahami konteks verbal dari teman-temannya, itu juga termasuk dalam kemampuan literasi, kemampuan berbahasa. Ada sains ini biasanya kita kaitkan dengan teknologi. Ini contohnya membuat prakarya helikopter. Nah, jadi mereka bermain helikopter dengan bahan tertentu, bahan yang mudah didapat, dibentuk sedemikian rupa, membentuk alat permainan yang menyenangkan bagi mereka. Walaupun bahan-bahan sederhana, tapi anak-anak itu selalu senang bisa bikin prakarya-prakarya seperti itu. Walaupun mungkin dari bahan bekas yang disiapkan oleh dulu, tapi mereka selalu senang untuk membuat dan menghasilkan karya tersebut. Nah, kalau seni ini banyak ya, ada yang warna, ada yang lukis, ada yang menari misalnya, ada yang baca puisi. Nah, kalau kemampuan seni biasanya lebih luas objeknya untuk anak-anak. Dan yang terakhir, ini adalah ciri khas dari Kurikulum Merdeka, capaian P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi ciri khas dari Kurikulum Merdeka yang membedakan dengan kurikulum lainnya, yaitu ada P5. P5 ini apa? P5 ini kalau sesuai arahan Kemendikbud, setiap kegiatan yang mencerminkan sikap nilai-nilai Pancasila seperti beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kritis, kreatif, mandiri. Kalau kita kaitkan dengan semua pembelajaran ini masuk, semua aspek ini masuk dari al-Islam tadi, beriman, bertakwa, kemudian jati diri, kreatif, mandiri. Kalau kita kaitkan dengan semua pembelajaran ini masuk. Tapi yang membedakan nilai P5 adalah pembelajaran tersebut berbasis proyek, kegiatan proyek. Apa itu kegiatan proyek? Ini bisa guru membuat kerja kelompok pada anak-anak, tentunya di dalam sekolah aja ya, tidak mengganggu aktivitas murid. Ya, kerja kelompok bisa mereka berkebun, membuat perkebunan yang itu dilakukan secara berkelompok. Apa nilai profil Pancasila yang didapat? Gotong royong, kreatif, berpikir kritis. Kemudian ada bermain peran ini bisa jadi apa aja. Ini jadi tim SAR, ini jadi
bumi. Ini kegiatan pembelajaran tahun lalu yang saya terapkan pada kelompok A. Ini kegiatan berkebun. Ini kegiatan bermain kereta api. Dibikin dulu kereta apinya sama anak-anak. Pada beberapa kesempatan kami ajak mereka untuk membuat media pembelajaran itu. Jadi mereka punya sesuatu yang istimewa untuk diceritakan kepada orang tuanya. Ya. Dan yang itu yang menuju memasak cooking class. Kita bisa lakukan cooking class sendiri di dalam sekolah menggunakan bahannya sederhana. Mungkin ini membuat pizza dari roti dan sosis. Ada yang bikin bakwan, ada yang bikin jus. Semampunya ya kita lakukan di sekolah, dan ini tidak memberatkan orang tua murid harus menyiapkan media di rumah. Tidak, ini sudah disediakan oleh murid-muridnya langsung di sekolah. Gunanya apa mereka? Gunanya mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi profesi tersebut. Bagaimana rasanya menjadi koki? Bagaimana rasanya menyelamatkan korban gempa bumi? Yang itu mendukung nilai-nilai profil Pancasila tadi untuk anak-anak. Itu ciri khas dari kurikulum mereka. Ada nilai P5. Kalau kita kaitkan dengan semua pembelajaran itu termasuk. Tapi oleh Kemendikbud ini diikut dalam kegiatan proyek. Setiap tema itu ada kegiatan proyeknya. Entah itu membuat prakarya, entah itu kerjasama antara sesama anak, dan tiap kelas itu beda-beda. Ya, sesuai dengan apa yang disediakan oleh guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam materi tadi. Berterima kasih banyak kepada volunteer semua yang memperhatikan dan menyaksikan dengan sama. Ulun akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Selalu dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga hari ini dihilangkannya kita dari uzur. Ibu dan Bapak dapat berhadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah, program sekolah, dan juga sedikit parenting untuk murid baru tahun ajaran 2025-2026 yang hari ini bertempat di Masjid Al-Muflihun. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti semua petunjuk beliau ila yaumil akhir. Yang ulun hormati seluruh orang tua wali murid, ayah dan ibu yang hari ini bersedia meluangkan waktu untuk hadir sebelum anak-anak mengikuti kegiatan sekolah. Perkenalkan, nama ulun Bunda Herla, kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di PAUD Terpadu Aisyah Bustanul Atfal 44 Al-Muflihun. Ada yang tahu PAUD itu apa? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, mungkin ada yang kurang tahu atau belum tahu sama sekali. Tapi ini rata-rata ada beberapa wajah yang ulun kenal karena mungkin anaknya dari kelompok bermain lalu pindah kelompok A,
dan ada juga mungkin sudah generasi kedua dan ketiga. Jadi ada anaknya yang sudah paling atas tuh, ada yang anak yang pertama di sini udah masuk, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Alhamdulillah, itu sudah ada. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Bunda Herla tidak membahas tentang kegiatan sekolah karena itu tadi sudah disampaikan oleh Bunda Aurana tentang kegiatan pembelajaran yang akan nanti diterima oleh anak. Tetapi di sini Bunda lebih kepada edukasi kepada orang tua wali murid tentang pribadi anaknya. Karena semua anak itu beda-beda, Bunda lah. Beda-beda. Bahkan yang bersaudara pun juga beda. Kakaknya yang nomor 1, kakaknya yang nomor 2, adiknya yang nomor 3, sampai mungkin yang terakhir. Jadi dalam satu bersaudara itu karakternya beda, apalagi teman-temannya, apalagi 100 anak dalam satu tempat dengan 100 karakter yang berbeda, dengan 100 orang tua murid yang berbeda juga pemahamannya dan lain-lainnya. PAUD bukan masalah tentang baca dan tulis. PAUD itu adalah prasekolah, di mana anak-anak pertama dia mengenal dunia sekolah lewat PAUD. Yang ingin Bunda sampaikan, yang ingin Bunda edukasi kepada orang tua adalah mohon untuk tidak memberikan target-target kepada anak yang nantinya akan memberatkan dirinya. Anak sekolah PAUD, anak belajar di PAUD itu tidak menghilangkan eksistensi dirinya sebagai seorang dalam tanda kutip anak yang masih suka bermain. Jadi kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada anak pun dengan pola bermain. Kenapa? Agar dia merasa tidak dipisahkan dari dunia anak-anaknya. Dia tetap merasa senang hatinya, merasa bahagia. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, mau mana, mau main? Ya memang sekolah itu main. Apalagi kalau mau bermain, polanya adalah bermain sambil belajar. Dari kegiatan bermain ada unsur pembelajarannya yang dia secara tidak sengaja diterimanya. Sambil rebahan, nih pada ngantuk semua mungkin anak-anak kelompok bermain, matanya masih gimana-gimana, datang sekolah pagi, biasanya sebelum sekolah bangun jam 9, bangun jam 10. Kalau udah sekolah, jam 7 sudah harus mandi, 7:15 udah harus makan, pakai baju sekolah siap-siap, 7:30 udah keluar dari rumah, kurang dari 10 menit udah sampai di sekolahan, untuk 5 menit kemudian kita memulai kegiatan sekolah. Apa pada saat anak-anak langsung datang mulai, ayo belajar kita serius? Enggak. Moodnya itu dibangkitkan dulu. Yang datangnya mungkin merem matanya, yang datangnya mungkin masih ngamuk, masih ini, masih itu. Dan anak itu kemudian kadang dari rumah hal-hal yang moodnya udah rusak, di sekolah dia rusak. Dan anak itu terbagi dua. Ada yang moodnya cepat berubah baik, ada yang tidak. Kadang-kadang seharian udah dari rumah nih, mungkin agak kurang bagus moodnya. Sampai di sekolah, sampai pulang juga melihat orang tuanya langsung gini, mama, nangis. Orang tua murid. Nah di sini saya masuknya, di sini saya mau edukasi orang tua murid. Mama langsung nangis, ayah yang jemput. Waktu murid, ada apa? Siapa yang mukul? Kenapa? Jangan makan tadi. Ada yang lupa nggak? Ini dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, arahan itu pertama itu menjustifikasi dulu.
terkadang kelirunya. Bisa jadi karena dia kurang berhati-hati